Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Lilis Ruli, saya dari calon guru penggerak angkatan 9. Kebetulan saya mendapatkan tugas nih untuk membahas tentang modul 3.1, di mana tugas itu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Ya. Mungkin Bapak dari SMK 1 Pandeglang, nama Bapak Muhammad Juwaidi SPD MPD ya Pak ya. Ya. Ada beberapa hal yang akan saya pertanyakan. Yang pertama nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, dalam pengambilan keputusan pasti menghadapi beberapa masalah. Ketika kita menghadapi masalah dihadapkan pada permasalahan pilihan antara benar dengan benar, baik dengan baik, disitulah saya mengidentifikasi bahwa ada dilema etika. Dan ketika ada permasalahan yang berhubungan dengan pilihan baik dengan kurang baik, dengan tidak baik, atau benar dengan salah, dan di situ kemudian ada ya semacam intervensi baik dari internal maupun eksternal, itu disitu berarti ada semacam bujukan moral termasuk perasaan. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau ada hal yang sama-sama benar, sama-sama baik, atau mengandung nilai kebajikan, yang paling utama harus dipertimbangkan dari sisi dari pilihan itu pasti ada yang paling benar, ada yang paling baik, atau kita pertimbangkan dari sisi manfaat, pasti ada yang lebih bermanfaat. Itulah yang menjadi pertimbangan kemudian saya mengambil keputusan atau mengambil kebijakan untuk memilih salah satu. Berarti diambil yang terbaik, mana yang tercepat harus diputuskan. Iya. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini yang biasanya? Yang paling utama, langkah pertama kita harus mengidentifikasi apakah permasalahan ini sesuai dengan aturan atau tidak. Karena ada regulasi, ada konstitusi yang harus kita taati, peraturan perundangan, itu harus kita pertimbangkan terlebih dahulu. Yang kedua, langkah kita adalah kemudian mempertimbangkan etika, moral, nilai-nilai, apakah sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat agama. Ini harus kita pertimbangkan. Kemudian langkah berikutnya adalah mempertimbangkan dari sisi kemanfaatan, kemudaratan, apakah ini bermanfaat atau mungkin mengandung nilai-nilai kemudaratan. Baru langkah berikutnya adalah mengambil keputusan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tiga hal tadi. Jadi pertimbangan harus dilakukan. Lalu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Yang paling efektif menurut saya adalah pemahaman kita terhadap konstitusi, aturan, dan juga pemahaman kita terhadap nilai-nilai etika, moral. Kalau kita paham itu pasti akan membuat kita lebih efektif dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Termasuk lingkungan sekitar kita, warga sekolah, ketika memahami itu sudah pasti akan mempermudah kita untuk mengambil keputusan. Lalu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan ini biasanya berangkat dari perbedaan pendapat. Karena beda kepala, beda pendapat. Karena itu tantangan perbedaan pendapat ini menjadi hal yang membuat kita harus lebih mempertimbangkan ide atau gagasan argumentasi yang diberikan oleh orang lain. Kemudian juga perasaan kita sebagai seorang
pimpinan, intervensi dari luar, kemudian juga nilai-nilai adat istiadat yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, latar belakang orang yang berbeda-beda, itu menjadi tantangan tersendiri dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebenarnya masalah kan tidak bisa kita jadwalkan. Kadang-kadang muncul seketika insidental gitu ya. Karena itu ya penyelesaian masalah tidak harus dijadwalkan. Ketika memang dibutuhkan urgen harus diputuskan saat itu, buat keputusan secepatnya. Apalagi kalau itu sesuatu yang ringan, mudah kita putuskan, segera ambil keputusan. Tapi kalau itu berat, kemudian perlu mempertimbangkan pendapat-pendapat orang lain, itu sepertinya perlu dijadwalkan. Atau memang kita mempunyai perkiraan bahwa akan muncul masalah itu. Nah ini perlu ada agenda untuk penyelesaian dengan target-target tertentu. Nah kita juga harus mempertimbangkan bahwa sekolah itu atau satuan pendidikan yang kita pilih itu harus memiliki aturan, ada prosedur operasional standar untuk menangani masalah. Nah ini seperti juga etika guru, dalam hal ini kode etik, dia harus punya bagaimana memberikan penghargaan, memberikan komitmen gitu ya. Itu juga perlu ada aturan yang baku yang kita miliki. Nah, jadi masalah bisa muncul tiba-tiba, tapi kita juga punya prediksi, punya perkiraan bahwa kita akan menghadapi masalah-masalah tertentu yang perlu kita selesaikan. Itu yang perlu dijadwalkan. Berikutnya Pak, nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Indonesia? Menurut saya sih tadi seperti aturan itu menjadi faktor penentu. Kalau kita paham aturan, ya menjadi faktor pendukung bagi kita untuk mengambil sebuah keputusan yang terbaik. Kemudian nilai-nilai moral, pemahaman terhadap agama itu juga menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga kita sebagai makhluk sosial tidak mungkin bekerja sendiri, harus bekerja tim kita harus solid, saling bersinergi untuk mengambil keputusan yang terbaik. Di samping itu jangan lupa kita punya orang tua, nasihat itu penting, bisa juga orang yang punya pengalaman lebih dibanding kita ajak konsultasi. Guru spiritual itu juga penting bagi kita untuk mengambil keputusan terbaik. Jadi kalau di ilmu etika itu ada yang panutan ya, jadi kita minta pendapat kepada orang yang mungkin yang lebih berpengalaman di bidang itu. Betul. Satu lagi nih, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dalam? Ada pembelajaran yang sangat penting dan perlu kita jadikan dasar utama dalam pengambilan keputusan. Kalau menurut saya, kebenaran itu hakiki, kebenaran itu tunggal, kebenaran itu datangnya dari Gusti Allah yang tidak bisa dikambuhikan. Karena itu kita harus menjadikan kebenaran sebagai dasar utama pengambilan keputusan. Kalau kebaikan itu relatif, kebaikan bisa dianggap pandangan dari individu. Coba Pak Ali melihat, kalau saya mengatakan ini sebelah mana? Kalau saya ini, menurut saya ini sebelah kanan. Kata Pak Lili ini sebelah kiri. Nah, itulah relativitas. Nah, kebaikan sebenarnya seperti itu. Jadi kita gunakan pedoman kebenaran yang menjadi pedoman utama, baru kita kaca pada nilai-nilai adat istiadat, kemudian juga ya kesepakatan bersama. Nah ini yang saya kira perlu menjadi pembelajaran kita semua. Di samping pendapat orang lain, musyawarah mufakat itu juga menjadi pembelajaran dalam pengambilan keputusan. Itu yang saya kira penting dalam mengambil keputusan, terutama dalam situasi dilema etika dan kewajiban moral. Baik Bapak, terima kasih nih atas wawancaranya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf juga atas saya mengganggu waktu Bapak ya. Ya, terima kasih
Kak Lili semoga sukses sampai selesai program guru penggerak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Neni selaku Kepala Sekolah SMK Bina Insani Al Barokah Pandeglang Bu ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai Ibu. Saya Lilis Nuruli, saya calon guru penggerak angkatan 9. Saya mendapatkan tugas di modul 3.1 nih Bu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Mudah-mudahan waktu yang saya ambil ini tidak terlalu merepotkan Ibu ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu juga ada beberapa pertanyaan nih Bu yang saya akan ajukan mengenai dilema etika nih Bu sama rujukan moral. Mungkin yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk dilema etika sendiri adalah di mana keduanya berhubungan dengan hal yang positif ya Pak ya. Gitu. Sebagai contoh misalkan ada kegiatan studi banding yang disandingkan dengan kegiatan di mana dia harus membantu kedua orang tuanya diremehkan itu. Nah di antara kedua ini itu kan dua hal yang positif begitu. Yang satu dia ada kakak sekolah dan satu lagi emang kebutuhan orang tua gitu. Nah itu kan dilema juga bagi si anak gitu. Nah, sedangkan untuk rujukan moral sendiri adalah lebih ke arah negatif. Yang contohnya ketika sekolah mengadakan kegiatan PKL begitu dan dia tidak mengikutinya itu kan menjadi hal yang negatif kan karena itu adalah salah satu syarat lulusan. Iya betul. Baik Bu, selama ini nih buat bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah kira-kira kalau misalkan itu kita lebih memilih di mana sih yang lebih banyak mudaratnya kan gitu. Kalau misalkan dia lebih banyak mudaratnya, kita tidak akan mengambil keputusan tersebut. Kita lebih mencari yang lebih sedikit mudaratnya. Jadi diambil yang lebih sedikit lebih baik. Lalu Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya diawali dengan mengidentifikasi alasan terlebih dahulu gitu. Nah setelah selesai diidentifikasi, kemudian kita mencari sumber masalah. Nah kira-kira dari mana yang salah? Jadi kenali dulu ya untuk baru dilakukan masalah. Iya. Kemudian setelah itu baru kita menerima masukan. Kira-kira seperti apa nih kayak gitu yang harus kita lakukan. Nah setelah itu baru dicari solusinya. Nah lalu ada solusinya. Nah, dilakukan refleksi dan terakhir adalah melakukan evaluasi dari hasil kegiatan itu. Itu baru dievaluasi. Ya diperbaikilah kalau misalkan itu kegiatannya kurang memadai seperti itu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita lebih mengambil keputusan dari berbagai pihak ya, baik eksternal maupun internal. Terlebih dahulu ya, karena itu adalah dari lingkungan terdekat kita sendiri. Nah, kalaupun misalkan itu belum mumpuni atau belum tercukupi, maka kita mengambil itu dari pihak eksternal. Internal dulu ya, yang tahu tentang masalah itu. Iya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya adalah ketika kita mengambil keputusan di mana di lingkungan itu banyak senior ya Pak ya. Kadang kita tidak bisa mengambil keputusan sepihak, walaupun itu menurut kita benar, gitu. Tapi kita harus cari dulu tuh pendapat-pendapat dari senior-senior gitu, karena kita lebih menjaga perasaan mereka ya. Walaupun misalkan kita nggak benar, tapi harus dapat masukan dari mereka dulu, baru kita compare, baru kita ambil terbaik dari mereka kayak gitu. Jadi ada senior gitu ya, yang harus dipertimbangkan. Iya, betul sekali. Lalu ini apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dilihat dulu lah dari segi permasalahannya, dia masalahnya kecil atau besar. Nah kalaupun misalkan kecil ya kita tangani dulu terlebih dahulu sendiri kayak gitu. Ketika misalkan masalahnya besar kita perlu bantuan dari pihak luar. Jadi
Berikutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus milimetrika? Diawali dengan kemampuan kita dulu ya. Betul. Kita kan yang tahu kan kemampuan Betul. kita sampai sejauh mana. Iya. Misalnya seperti itu. Nah, terus baru dilanjut dengan pengalaman kita pribadi gitu. Pengalaman adalah guru terbaik ya, pengalaman adalah guru berharga intinya kayak Iya, gitu. betul. Kemudian ada dukungan juga dari lingkungan kayak gitu. Nah, itu juga mempengaruhi juga. Dan yang terakhir adalah pasti motivasi dari keluarga, pasti dari Sendiri dulu gitu ya. Iya. Kalau enggak baru lingkungan diperluas, Iya. keluarga seperti itu. Satu lagi nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dunia kita? Ya, dari banyak hal yang kita tidak boleh meremehkan pendapat orang yang seperti itu. Jangan sampai menganggap diri kita paling benar, paling pintar, walaupun sebenarnya jauh di luar sana banyak yang lebih dari kita gitu. Apalagi ketika kita meremehkan yang senior atau misalnya yang junior gitu. Jadi jangan lihat dari umur atau tapi dilihat sebagaimana kemampuan mereka dan skill mereka gitu. Jadi harus menghargai orang, orang lain juga belum tentu, kita juga belum tentu pintar seperti mereka. Iya, betul. Jadi sama-sama belajar. Belajar Pak ya, sama-sama. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf juga sudah mengganggu waktu Ibu. Ya. Terima kasih. Saya Lili Suri dari calon guru penggerak 9. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.